Michelle Suharsono. Di situ tanda tangannya ya. Cuman di sini ada tambahan aja kalimat Romo. Oh, masih ada ya. Syukuran anugerah. Hut Imamat. Oh, ini 2025 loh. Ini masih baru banget loh, 25 November 2025. Oh, masih ada sosok Romonya. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu. Pihak gereja yang menikahkan Aureli dan Robby pun buka suara. Kita dengerin. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Nah, kali ini kita bakal ngebahas tentang updatean kasus dari Aureli, teman-teman. Di sini adalah netizen mencoroti kejanggalan atas pernikahan Aureli. Dan siapakah yang menikahi Aureli ini? Ya, yang disebut dengan Romo, teman-teman. Nah, sosok Romo ini sedang dicari-cari netizen, bahkan wartawan juga, karena cuma dia yang bisa mengklarifikasi soal ini kan. Mari kita cari tahu apakah dia benar-benar pendeta atau pendeta bayaran. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Di sini ada banyak foto ya. Tapi pertama kita lihat foto fokus yang ke atas dulu, teman-teman. Aureli saat nikah dengan RT tanpa ortu. Hanya keluarga RT yang Aurel tidak kenal. Ini pengakuan dari Aureli. Kita dengerin. Nikah itu tanpa orang tua aku, jadi yang datang tuh cuma keluarganya Robby doang gitu, yang aku nggak kenal sama sekali. Dan itu juga atas paksaan, jadi nggak bisa dibilang sah kata orang. Bulan-bulan terakhir tuh pengen banget keluar dari situ gitu kan, dan nggak bisa, soalnya diancam terus, diancam. Aku berapa kali tuh hampir aja kembali sama orang tua aku, tapi dengan cara dia tuh nggak bisa gitu kan. Dan akhirnya aku berani kan ngobrol sama orang-orang, kayak curhat sama orang-orang, dan mereka kayak, kok kamu mau sih gini-gini. Aku kayak iya, kok aku bego banget ya, aku umur 19 tuh mulai dewasa kan, mulai kayak berani ngelawan kan. Ya, di situ dia nggak terima kan aku berani ngelawan, jadi aku Ini di zoom ya. Ini kalau yang tengah. Nah, ini dia ya, sosok Romo yang sedang dicari oleh netizen yang menikahinya, teman-teman. Berarti benar ya, ini Romo atau pastor yang sama yang menandatangani dokumen yang dipamerin Bobby ke media. Mukanya persis seperti di foto yang baru saja di-share Bobby. Gila sih. Seharusnya dari pihak gereja kasih statement menjelaskan dan menegaskan lagi bahwa pernikahan yang terjadi di gereja tersebut pada 10 Oktober 2010 tidak sah. Aureli berhak mendapat keadilan supaya si Bobby stop koar-koar soal pernikahan abal-abalan ini. Nah, ini dia sosok Romonya, teman-teman. Nah, di sini ada tanda tangannya. Kita lihat namanya ya. Ini mohon maaf, ini mungkin di zoom tapi di aku ini kecil banget ya. Kalau kalian harusnya tampilannya agak besar. Michelle Suharsono. Di situ tanda tangannya ya. Cuman di sini ada tambahan aja kalimat Romo. Oh, masih ada ya. Syukuran anugerah. Hut Imamat. Oh, ini 2025 loh. Ini masih baru banget loh, 25 November 2025. Oh, masih ada sosok Romonya. Oh, makin menarik, teman-teman ya. Bahkan kemarin kan Aureli sampai klarifikasi sendiri, teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa nonton video yang ini nih. Di sini gambaran Aureli itu sedang mengklarifikasi tuh. Dia bahkan dapat surat liberty apa surat apa gitu. Pokoknya pernikahan itu tidak sah lah ya, guys ya. Nah, mungkin teman-teman bisa nonton fullnya di sini karena di situ udah aku jelaskan ya. Jadi kita nggak bakal ngebahas ulang dia dapat surat apa. Nah, kita lihat lagi lebih dekat. Ini dia sosok Romonya, teman-teman ya, yang menikahkan. Oh, emang sih janggal. Karena aku selalu bahas kenapa pernikahan mereka ini sangat sepi, itu doang. Tuh lihat, udah orang-orangnya itu aja. Dan ada dugaan bahwa orang tua Aureli kan emang nggak hadir ya, terus dipakai orang tua bayaran gitu. Karena di pernikahan emang harus ada walinya gitu. Nah, tapi sekarang kan Aureli udah dapet status liber ya. Nah, ini dia status liber yang aku maksud. Kita dengerin sedikit. Kita yang menyita perhatian publik ya akhir-akhir ini ya. Jadi korban child grooming, Aurel Rumoremas punya bukti tak pernah nikah dengan Robby Tremonti. Ini status liber, status bebas. Kalian bisa cek Google, intinya aku nggak pernah menikah dan nggak punya ikatan pernikahan apapun. Jadi ini membuktikan nikah Katolik yang digosipin kemarin itu nggak bener dan tidak sah.
Akhirnya dari pernikahan tidak sah itu, Aureli tidak terikat lagi lah sama si Bobby ini. Dia bisa kabur lah bersama orang tuanya gitu ya. Cerita Aureli versi langsung yang tertuai di buku ya. Kita dengerin. Sejak nikah sama dia itu benar-benar ngerasa salah banget ke sama mama gitu. Karena aku sempat nggak dianggap anak sama mama selama Wow. 4 hari itu gak enak banget. Dan itu Dari aku sampai- langsung minta maaf gitu. Dan aku minta ketemu kan sama mama gitu kan, mama udah kangen banget kan, dan aku nggak boleh lagi sama Ruby, aku nggak dikasih ketemu lagi, paling BBM doang. Terus aku sempat sakit-sakitan kan, sampai pendarahan, sesak nafas segala macam, dan akhirnya dibolehin, tapi cuma paling dua bulan sekali boleh ketemu, dan itu cuma sebentar doang, itu gak enak banget. Iya, aku sempat satu rumah, jadi habis nikah itu aku tinggal sama orang tuanya dia gitu, orang tuanya dia, kakaknya dia, pokoknya ngumpul semua di sana gitu. Setelah nikah kita nunggu surat dari gereja turun dulu, terus baru aku berani ke sana, ke Citerap, tinggalnya sama mereka, sama keluarganya. Aku tinggalnya sama keluarganya, sama pokoknya kumpul di situ semua. Dan aku cuma berapa bulan ya, 15 bulan di sana. Aku nggak kuat lagi akhirnya. Lihat nikahnya diem-diem tanpa orang diketahui orang tuanya Aureli, teman-teman. Sampai Aureli nggak dianggap anak oleh orang tuanya ya. Jadi yang difoto itu siapa? Orang tuanya Aureli yang mana? Jadi nggak ada, teman-teman ya. Dan menariknya lagi, itu ada netizen yang menemukan gaun yang dipakai waktu pernikahan Aureli itu sama dengan scene yang dia pakai di sebuah acara film, teman-teman ya. Kita lihat fotonya yang dilingkarin ya, teman-teman. Aureli unggah foto baju properti syuting sinetron yang seolah menunjukkan bukti kebenaran tulisannya di buku Broken Street. Nah, ini dia video yang ditemukan oleh netizen ya. Ini video udah lama banget ya, jadi kualitasnya mohon dimaklumi ya. Oke. Ya, bener dong. Jahat sih. Masa gaun bekas syuting dipakai buat pernikahan? Padahal momen yang ya seumur hidup sekali. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu. Pihak gereja yang menikahkan Aureli dan Robby pun buka suara. Kita dengerin. Yang setahu aku tuh kejadiannya 2011. Kebetulan Romonya juga sudah pindah tugas, udah lama banget dan udah nggak di sini sih. Udah Bukan aku pindah. yang bertugas kan, karena aku benar-benar tadi di sini tuh masih terbilang baru lah ya dari 2020. Nah kalau untuk itunya aku kurang paham. Tapi untuk kronologi Mbak tahu sejauh ini Mbak bekerja di sini seperti apa? Gak tahu karena baru ini naik aja, karena bukunya ibunya Aureli naik aja, jadi baru tahu. Oh itu nggak dikeluarkan dari sini mas. Nah itu ada pihak lain yang silakan aja menjelaskan. Aku nggak bisa ngejelasin. Aku juga tidak bisa menjelaskan. Maaf banget mas. Tahu Mbak aja untuk yang Apa ya? Gimana aku jelasinnya ya? Pokoknya intinya begitu. Aku tidak bisa kasih keterangan panjang-panjang karena memang bukan kapasitasnya sebenarnya. Aku nggak bisa kasih keterangan. Aku sebenarnya nggak nikah juga sih, nggak bisa dibilang nikah, soalnya aku nggak masuk catatan sipil, dan nikah pun itu kayak terpaksa gitu kan. Aku nikah di gereja gitu, di gereja Cibinong, pokoknya aku lupa namanya, gereja pokoknya di Cibinong aja Cibinong. gitu. Dan itu juga nggak sah sebenarnya, soalnya nggak ada orang tua aku juga dipaksa kan, maksudnya nggak dipaksa banget sih, tapi kayak dikekang kan, dan itu bisa dibilang nggak sah gitu. Dan apa yang hadir itu cuma keluarganya Robby doang gitu, nggak ada teman-teman aku, nggak ada keluarga aku, bener-bener cuma keluarga dia aja gitu. Oke, kita lihat dari sisi netizen ya. Tanpa orang tua aku, jadi yang datang tuh cuma keluarganya Robby doang gitu, yang aku nggak kenal sama sekali, dan itu juga atas paksaan, jadi nggak bisa dibilang sah. Dari novel Broken Street kita bisa banyak belajar berbagai macam variasi-variasi rupa teknik gaslighting yang biasa dilakukan oleh Gaslighting. seorang manipulatif atau narsisistik. Teknik gaslighting yang pertama adalah trivializing, meremehkan emosi ataupun perasaan korban. Padahal emosi dan perasaannya valid loh. Mengatakan bahwa korban terlalu membesar-besarkan masalah, membuat masalah kecil menjadi besar, atau terlalu terbawa perasaannya, terlalu sensitif. Teknik yang kedua adalah playing victims.
Pelaku memposisikan dirinya sebagai korban, seolah-olah dia yang paling banyak berkorban dan yang paling banyak dirugikan. Tentunya untuk mengikat empati korban dan menghindar dari tanggung jawab. Trik selanjutnya adalah isolasi korban, menjauhkan korban dari keluarganya, dari orang tuanya, dari kerabatnya atau teman-temannya, serta bahkan meyakinkan orang lain kalau korban tidak stabil. Bisa dibaca di novel Broken String seberapa besar keinginan pelaku untuk menjauhkan korban dari orang tua ataupun teman-temannya. Teknik selanjutnya adalah hot and cold. Pelaku tiba-tiba baik atau biasa-biasa saja padahal baru melakukan tindakan kejahatan ataupun sebaliknya. Yang pasti tujuannya untuk menciptakan siklus emosional yang membingungkan, yang bertujuan agar korban meragukan ingatannya, kewarasannya, atau persepsinya terhadap dirinya sendiri. Kemudian adalah threatening atau yang bertujuan untuk menakut-nakuti korban atau membuat korbannya takut dan tidak berani melawan ataupun keluar dari hubungan itu. Nah, kalau menurut kamu gimana? Kira-kira teknik gaslighting apa lagi ya yang sudah dilakukan oleh karakter Bobby? Ini dia yang disampaikan oleh seorang dokter ya teman-teman. Nah, ini juga ada nih netizen yang membandingkan antara pernikahan yang sepi dengan yang ramai. Ya, kita lihat. Gue tuh happy banget ngeliat postingannya Aureli tentang pernikahannya bersama Taylor Bigenho. Dia tuh benar-benar menunjukkan kalau ini loh pernikahan yang sebenarnya, pernikahan yang sah. Ada orang tuanya, diantar sama orang tuanya, suasana bahagia ya nggak sih? Bukan kayak yang dipamer sama si Bobby, Wak. Pernikahan di gereja, terus itu kayak suasananya juga nggak ada orang tuanya Aureli. Menurut lo itu pernikahannya sah atau bukan? Dan Aureli juga udah menunjukkan kalau dia nggak pernah menikah sama lo, Bobby. Jadi kayak nggak usah maksa banget lo pernah menikah sama Aureli. Lo udahlah kayak akuin aja semua kesalahan lo di masa lalu. Kita semua udah baca Broken String dan kita percaya sama Aureli. Dan lo jangan kebanyakan klarifikasi, karena klarifikasi lo tuh sama aja kayak konfirmasi kalau lo pernah ngelakuin itu. Ya lihat tuh perbedaannya ya. Foto ini dengan foto yang tadi nih, ya. Sepi. Harusnya momen bahagia ya normalnya seperti ini. Orang tua saling merangkul, foto bareng dengan ekspresi senyuman kebahagiaan. Tadi tidak ada, udah sepi, ekspresinya ya gitu-gitu aja, datar ya. Gereja Katolik itu nggak kenal perceraian, tetapi ada yang namanya anulasi. Bedanya, mari kita lihat. Anulasi perkawinan. Teman-teman, beberapa waktu belakangan di media sosial, di TikTok, Instagram, dan banyak pemberitaan itu lagi trending tentang buku karya Aureli Moormans tentang Broken Strings. Benar. Nah, di situ salah satu dari sekian banyak hal yang dituliskan di buku itu, salah satu hal yang cukup banyak diperbincangkan adalah terkait dengan status libernya Aureli Moormans dalam konteks pernikahan gereja Katolik, dan kemudian anulasi pernikahannya. Nah, muncul banyak pertanyaan. Apa itu status liber? Apa itu anulasi pernikahan dalam gereja Katolik? Disclaimer dulu nih, saya tidak mewakili institusi manapun, saya tidak mewakili institusi gereja Katolik. Jadi video ini dibuat karena saya mau sharing tentang apa yang saya ketahui terkait dengan anulasi pernikahan dalam gereja Katolik ataupun status liber itu. Nah, kalau misalnya nanti informasi yang saya sampaikan di sini kurang lengkap, itu mungkin teman-teman teolog atau pastor-pastor bisa menambahkan nih. Takutnya informasi saya kurang lengkap atau ada yang keliru. Pertama, yang harus diketahui tentang pernikahan Katolik adalah pernikahan Katolik itu 1 kali untuk seumur hidup. Tidak terceraikan. Jadi ketika pernikahan Katolik itu terjadi dalam sakramen pernikahan, maka itu tidak terceraikan. Tidak bisa dipisahkan. Kemudian, berarti ini jatuhnya si Bobby kayak mengikat ya, karena dalam agama Katolik itu melarang buat ada pernikahan yang kedua, diikat gitu ya. Makanya Bobby gencer banget buat nikahin tanpa ada orang tua Aureli ya. Yang kedua, semua teman-teman yang sudah mengikuti kanonik, KPP atau kanonik pasti tahu nih tujuan pernikahan Katolik itu ada 3 paling. Ada 3. Yang pertama adalah kebaikan suami istri, yang kedua adalah untuk kelahiran atau prokreasi, dan yang ketiga itu adalah pendidikan anak. Jadi, kalau misalnya pernikahan itu tidak mengarah pada tujuan tersebut, maka kemudian bisa dikatakan bahwa pernikahan ini nggak akan bisa berjalan. Saya sendiri menikah pada tahun 2020, 20 Desember 2020, dan saya mengalami yang namanya KPP, kursus persiapan perkawinan, lalu kemudian penyelidikan kanonik, sampai pada akhirnya gereja atau pastor yang menyelidiki kanonik kami memutuskan, oke, trio kamu boleh menikah.
balik ke persoalan status liber ataupun anulasi pernikahan. Anulasi pernikahan itu bukanlah perceraian. Anulasi Apalagi pernikahan itu adalah pernyataan bahwa sejak semula pernikahan itu tidak sah. Oh. Pertanyaannya, kenapa kemudian perkawinan yang sudah dilaksanakan bisa dianulasi atau dinyatakan cacat sejak awal atau tidak sah sejak Oke. awal? Ini Aureli punya nih surat ini ya. Liber Annunciation, oke. Paling tidak, ini teman-teman sebenarnya bisa cari sendiri sih di kitab hukum kanonik. Kalau misalnya pengen tahu tuh tentang pernikahan Katolik secara hukum, itu bisa cari di kitab hukum kanonik. Anulasi dalam gereja Katolik, paling tidak yang saya pelajari pada saat saya KPP dulu ataupun pada saat saya penyelidikan kanonik, anulasi itu bisa terjadi paling tidak kalau di kitab hukum kanonik, setahu saya ya, itu adalah karena dua hal. Yang pertama yaitu karena halangan perkawinan. Yang kedua yaitu cacat kesepakatan. Saya akan coba jelaskan satu persatu. Yang pertama, saya mau jelaskan tentang halangan perkawinan. Halangan perkawinan itu ada beberapa. Ini seingat saya nih ya, yang pertama itu adalah usia minimum. Jadi kalau misalnya si pasangan ini cowok atau cewek itu menikah di bawah usia minimum, dalam hal ini mungkin memalsukan usianya segala macam, maka ini bisa menjadi dasar untuk anulasi usia minimum untuk cowok dan cewek. Yang kedua adalah namanya impotensi permanen. Impotensi permanen ini terjadi sebelum pernikahan. Jadi misalnya nih salah satu pasangan cowok atau cewek ini mengalami impotensi tetapi tidak pernah jujur kepada pasangannya, tidak memberitahukan bahwa dia impoten segala macam. Ini terjadi sebelum perkawinan ya. Ini berbeda dengan impotensi yang terjadi setelah perkawinan. Jadi impotensi sebelum perkawinan tidak dibicarakan, tidak disampaikan, itu bisa menjadi dasar untuk anulasi pernikahan. Berikutnya, apa saja yang bisa menjadi halangan perkawinan lagi? Yaitu bahwa misalnya nih salah satu pasangan baik cowok atau cewek ini sudah menikah sebelumnya, tetapi kemudian dia pandai menutupi itu, lalu kemudian ketahuan di kemudian hari bahwa dia sudah pernah menikah sebelumnya, maka pernikahan yang berikut ini akan dianulasi. Ya, itu yang ketiga. Lalu kemudian yang keempat, seingat saya untuk halangan perkawinan ini adalah perkawinan saudara. Itu nggak boleh. Perkawinan saudara itu udah clear juga. Nah, kemudian yang kelima, halangan perkawinan ini adalah, kalau dalam gereja Katolik itu, nikah beda agama yang tidak mendapatkan dispensasi. Jadi kalau misalnya cowok atau cewek mau nikah beda agama, Katolik dan agama lainnya, tapi tidak mendapatkan dispensasi, maka ini bisa menjadi halangan perkawinan. Tapi kalau sudah mendapatkan dispensasi, ini boleh. Ini halangan perkawinan. Mohon maaf banget kalau ada salah-salah kata ya. Dan aku emang gak tahu apa-apa di bidang Katolik, makanya dari tadi ya inilah mereka yang menjelaskan saja. Ya, gimana menurut teman-teman soal pernikahan Aureli ini bersama sosok Bobby? Dan kira-kira siapa pendeta yang menikahkan mereka berdua ini? Dan sampai saat ini belum ada ketemu ya. Aku undur diri dulu. Kalau ada salah kata, salah pengucapan, salah ekspresi, dan salah informasi, aku minta maaf banget. Karena semua yang aku dapat itu sumber dari sosial media. Mari kita ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya, dan silahkan dicari untuk faktanya. Sampai jumpa di next video. See you, goodbye. Jangan lupa klik tombol subscribe. Bye-bye guys. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.